Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Anime Zen, channel yang membahas anime-anime terupdate dan terpopuler. Jadi bagi kalian yang tidak ingin ketinggalan dengan anime-anime yang terupdate dan terpopuler, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan anime kesukaan kalian. Skene pembuka di episode 26 masih melanjutkan di mana Takemichi yang sedang di ruang interogasi. Di ruang interogasi, Naoto menunjukkan kepada Takemichi sebuah video yang direkam secara diam-diam oleh Chifuyu. Naoto memberitahu Takemichi di mana sejak Takemichi kembali dari masa depan dunia sudah sangat berubah. Karena Takemichi merubah masa lalu sehingga membuat pergolakan besar terjadi. Naoto mengatakan dia dan Takemichi tidak pernah berbicara sejak sekolah SMP. Takemichi tidak kerja lagi di rental, dan masih tetap petinggi di Toman. Dan masih sama seperti di masa lalu, Hina masih tetap terbunuh di tanggal 10 Agustus oleh akun yang menabrakkan mobilnya di mana saat Hina sedang duduk. Setelah itu Naoto meminta Chifuyu bekerja sama untuk menangkap Kisaki dan membalas kematian Hina. Naoto pun meminta maaf kepada Takemichi karena tidak ada pilihan lain selain menangkapnya. Dan isi dalam video itu, Takemichi memerintahkan seseorang untuk melakukan pembunuhan. Meskipun Takemichi tidak tahu siapa identitas targetnya. Dan ternyata yang diperintahkan Takemichi adalah akun. Takemichi pun kaget karena dia memerintahkan akun untuk membunuh seseorang. Naoto mengatakan kalau masih ada video lainnya yang direkam secara diam-diam oleh Chifuyu. Dan di mana dalam isi video itu, Takemichi yang sedang mengamuk melempari barang-barang. Takemichi mengalami kehancuran setelah mengetahui bahwa target pembunuhan adalah Hina, dan merasa telah dijebak oleh Kisaki. Naoto mengatakan bahwa meskipun video tersebut menunjukkan bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian Hina, tetapi Chifuyu tetap menyembunyikan video tersebut adalah upaya untuk melindungimu Takemichi. Dalam keterkejutan, Takemichi jatuh berlutut, menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Hina akun dan Chifuyu. Takemichi mengatakan kepada Naoto kalau dia menyerah karena sudah beberapa kali ke masa lalu, tapi tetap saja tidak ada yang berubah. Bahkan sekarang semakin parah, di mana dia membuat Hina, Chifuyu dan akun malah mati. Namun, Naoto memeluknya, memberitahu Takemichi bahwa dia tidak berguna, karena Takemichi telah menyelamatkan hidupnya. Dia telah membantu membentuk Toman menjadi organisasi seperti sekarang, melalui pengaruh Draken, Chifuyu, Kazutora, dan Baji. Naoto pun mendesak Takemichi untuk mengubah dunia lagi. Karena dia percaya bahwa Takemichi lah satu-satunya yang bisa memperbaiki masa depan, dan yang bisa menyelamatkan Hina. Sambil menangis Naoto mengatakan ubahlah dunia yang mengerikan ini jadi lebih baik. Takemichi memberitahu Naoto bahwa dia pikir segalanya akan berbeda di masa depan. Karena dia bisa menjadi lebih dekat dengan puncak Toman. Tetapi Hina tetap saja masih terbunuh. Naoto memberitahu Takemichi kalau menduga Kisaki membunuh Hina karena memiliki sebuah tujuan. Tidakkah terasa aneh? Setiap Takemichi melompati waktu, Kisaki pada akhirnya masih tetap membunuh Hina. Naoto yakin Kisaki terobsesi dengan Takemichi dan Hina, karena dia membuatnya terbunuh di setiap masa depan. Namun tiba-tiba, ada ketukan di pintu ruang interogasi. Naoto memberitahu Takemichi bahwa mereka tidak punya banyak waktu, karena Takemichi akan dipindahkan ke pusat penahanan, dan membuat pertemuan mereka menjadi sulit.
Naoto pun menyuruh Takemichi kembali ke masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk berjabat tangan. Naoto memberitahu Takemichi bahwa dia harus menemukan apa yang terjadi antara dia dan Kisaki. Saat melompati waktu, Takemichi memikirkan orang-orang yang dia tentukan sebagai musuh, yaitu Black Dragon dan Kisaki, dan bersumpah untuk menyingkirkan mereka dari Toman dan menyelamatkan orang-orang yang disayangi. Ketika Takemichi kembali ke masa lalu, Takemichi berada di arena bowling bersama Hina, di mana dia mencetak strike. Dia ingat bahwa dia tertarik pada bowling selama ini. Kemudian Takemichi menangis saat melihat Hina, karena teringat di masa depan Hina akan mati. Takemichi pun bermain bowling lagi. Namun orang di jalur sebelahnya juga melakukan hal yang sama, dan mendapatkan strike juga. Kemudian orang yang di sebelah Takemichi mengomentari bagaimana mereka bisa sinkron satu sama lain. Kemudian dia pun memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten divisi kedua, Hakai Shiba. Takemichi pun kaget karena mengenalinya sebagai salah satu anggota Black Dragon di rapat admin di masa depan. Dan mengapa kini berada di Toman dan menjadi wakil ketua di Toman. Takemichi memikirkan kembali apa yang Kazutora katakan kepadanya tentang Hakai Shiba. Pemimpin Black Dragon ke-11, Hakai Shiba membunuh pemimpin Black Dragon sebelumnya demi uang dan mengambil alih geng. Namun, Hakai di masa lalu sangat baik dengan Takemichi, mengundangnya ke tempatnya dan menyatakan persahabatan mereka. Kakak perempuan Hakai yang terlalu protektif mempertanyakan mengapa Takemichi adalah kapten divisi pertama, karena ia tampak sebagai petarung yang lemah, dan menyebut Hakai lebih kuat dari Takemichi, namun Hakai tidak menginginkannya. Takemichi terkejut saat mengetahui bahwa Hakai tidak memiliki keinginan untuk menjadi anggota top geng. Selain itu, meskipun Hakai seusianya, dia canggung dengan gadis-gadis, ditunjukkan saat Hina memujinya. Takemichi berpikir apakah dia Hakai yang sama, yang membunuh ketua Black Dragon demi uang. Karena Hakai yang sekarang sangat baik terhadap Takemichi. Bahkan dia adalah wakil kapten divisi kedua Toman. Apa yang terjadi setelah 12 tahun setelahnya, kata Takemichi. Takemichi bertanya pada Hakai apakah dia cocok dengan kapten divisi kedua, Mitsuya. Hakai menjawab kalau dia sangat akrab. Hakai mengatakan Mitsuya adalah orang yang sangat menyebalkan. Bagaimana tidak, Mitsuya mengatakan berkali-kali betapa keren dan tidak kerennya berandalan itu. Namun dia seperti kakak kandung bagi Hakai, ucap ke Takemichi. Yuzuha mengatakan Hakai sangat menyukai Mitsuya. Bahkan wallpaper di HP-nya saja gambarnya pun Mitsuya. Takemichi berpikir Mitsuya dan Hakai sangat cocok. Namun di masa depan mereka akan berpisah. Dan kapan hubungan Mitsuya dan Hakai akan memburuk? Dan apa mungkin Hakai bergabung dengan Black Dragon setelah hubungan dengan Mitsuya memburuk? Takemichi pun berpikir untuk mencegah Hakai membunuh ketua Black Dragon, agar di masa depan Black Dragon tidak merusak Toman. Kemudian Hakai mengatakan kita hampir sampai rumah. Yuzuha mengatakan bahwa mereka mungkin dalam masalah. Takemichi kaget di depan mereka. Banyak anggota geng Black Dragon berdiri. Hakai meminta maaf kepada Takemichi dan menyuruhnya pulang. Kemudian anggota Black Dragon Hajime Kokonoi mendekati mereka dan mengatakan, bukankah itu Tuan Muda Hakai? Takemichi pun ingat kalau dia salah satu anggota Black Dragon di masa depan. Dan berarti mereka adalah geng Black Dragon. Kemudian Kokonoi mengatakan siapa orang-orang sialan ini. Anggota Black Dragon lainnya mengenali Takemichi sebagai Kapten Toman. Dan kehadiran Takemichi di wilayah Black Dragon membuat marah Kokonoi.
Kemudian Kokonoi berjalan ke arahnya Takemichi dan Hina. Ada teman keparat di wilayah kita. Dan apa kau cari masalah, ucap Kokonoi. Anggota Black Dragon mengancam Takemichi bahwa dia tidak akan meninggalkan wilayah mereka dalam keadaan selamat. Ketakutan, Takemichi bertanya-tanya apakah dia akan dibunuh.